Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Timun, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang daftar pekerjaan haram ya. Sebelumnya salam pramuka dulu. Gini ya teman-teman, kita sebelum kita bahas lebih lanjut, ini ada daftar pekerjaan haram. Ini ada banyak sekali pekerjaan haram yang ditulis oleh akun yang bernama Islam Rahmatan lil Alamin. Di sini ada termasuk menyanyi, menari, modeling dan sebagainya. Namun sebelum kita bahas lebih lanjut ya, biar channel kami ini bisa berkembang, tolong dibantu subscribe-nya dan dibagikan jika ini bermanfaat. Di sini saya mau komentar, tapi di sini yang komentar itu sudah 64.000, nggak mungkin kebaca lah sebanyak ini. Kemudian dibagikan aja sudah 1.700 lebih. Ini diposting pada 2 September. Kemudian di sini juga ada ini daftar amalan bid'ah tanpa sadar yang beredar di masyarakat. Semoga kita dimudahkan oleh Allah untuk menjauhi amalan-amalan berikut. Ini salah satu kenakalan dan kelicikan dari akun Islam Rahmatan lil Alamin. Ini kan membuat grup, tapi di situ disetting tidak loss. Ketika ada orang posting tidak bisa di sini. Jadi licik ya, ini adalah trik licik yang tidak menunjukkan bahwasanya dia itu berakhlak dan berilmu tinggi, tapi dia itu bukan orang pandai, licik, penakut. Kemudian dia menggunakan cara pembatasan pemostingan pada grup. Oke, kita awali ya. Daftar pekerjaan haram ini kan ada pekerjaan haram di sini, di list ditunjukkan satu persatu. Di sini kita baca aja dulu. Daftar pekerjaan haram nomor 1 itu penyanyi, kemudian artis, kemudian pelawak, penari, modeling, pramugari wanita, pegawai bank, pemain musik, pembuat alat musik, karyawan pabrik rokok, penjual rokok, penjual alat musik, penjual kue ulang tahun, penjual petasan atau kembang api, penjual rambut palsu, penjual majalah porno, penjual CD atau kaset musik, jual barang palsu atau bajakan, asuransi, jual pakaian yang buka aurat. Kemudian di sebelah kanan ini ada leasing, MLM, debt collector, tempat diskotik, tempat karaoke, pegawai pajak, guru filsafat, pengamen, peramal, debus, tukang sulap, menjadi waria, pembuat boneka dan patung, penjual boneka dan patung, pelukis makhluk bernyawa, tukang pembuat tato, penjual narkoba, selegram wanita,
koperasi simpan pinjam, penjual homer, miras. Itu ya yang di list. Di sini kan kalau kita analisa seperti ini, menurut saya boleh-boleh saja. Wong membuat list apa pekerjaan haram ya boleh-boleh saja, terserah lah. Yang penting kan memiliki dasar seperti itu. Cuman yang kita garis bawahi itu kalau daftar pekerjaan haram itu seharusnya itu ya di situ pekerjaan haram itu bukan ini aja, sangat banyak sekali, sehingga penulisan seharusnya daftar sebagian daftar pekerjaan haram, seharusnya seperti itu, sebagian daftar pekerjaan haram. Kalau ditulis seperti ini kan lucu ya, jadi seakan-akan perbuatan haram itu hanya ini aja, kemudian atau memang yang diharamkan itu hanya itu, kemudian mencuri itu tidak diharamkan, menghina orang tidak diharamkan, menfitnah di situ kan nggak ada di list, menfitnah itu tidak ditulis di situ. Jadi kesannya itu mencuri boleh, kan tidak ada di list yang diharamkan. Menghina, menfitnah, terus menganiaya orang lain, merampok, mengejek, di situ kan tidak ada dalam list, sehingga terkesan boleh. Yang tidak boleh kan yang ada di list itu. Kemudian selingkuh, joget, joget itu di situ yang tidak boleh itu kan nyanyi, terus tari, joget nggak masuk, berarti joget boleh. Senam seperti itu. Terus pacaran kalau menurut list di sini tidak ada dalam list daftar pekerjaan haram, maka di sini hukumnya jadi boleh. Terus zina, membunuh juga tidak ada. Terus mencari-cari kesalahan orang lain, terus iri dengki dengan orang lain, berkumpul dalam satu tempat, laki-laki dan perempuan, di situ kayaknya boleh. Sebab yang di list itu adalah yang pekerjaan haram. Kalau nggak di list berarti pekerjaannya halal, termasuk mencuri, membunuh boleh. Jadi pembunuh bayaran. Ya seharusnya kalau memang mau membuat list haram, pekerjaan haram itu ya ditulis sebagian daftar pekerjaan haram, seperti itu. Nggak ditulis daftar pekerjaan haram. Kalau ditulis seperti ini kesannya itu pekerjaan selain di list ini hukumnya adalah halal, seperti itu. Tapi namanya anak-anak juga bikin nulis ya terserah aja lah. Cuman kita memberi masukan aja, kalau memang nulis itu yang terpenting kalau nulis itu, kalau memang membuat daftar pekerjaan haram itu konsepnya harus jelas. Karena ini urusannya itu masalah membuat hukum, otomatis di situ dia itu menciptakan hukum. Nah, hukum itu diwujudkan dan digali seperti apa, konsepnya seperti apa. Kalau membuat hukum itu tentu tidak lepas dengan kaidah dan usul. Kalau di sini nyanyi itu haram. Kalau nyanyi haram, dalilnya mana? Ditunjukkan dalilnya, nggak syukur buat list.
Terus kalau memang dalil itu diambil dari, kalau memang dari Al-Quran, Al-Quran surat apa, terus ayat keberapa, seperti itu. Jadi hukum itu tidak asal dibuat seperti itu. Terus siapa yang berijtihad di sini harus ditulis di bawah. Yang berijtihad itu ustadz siapa. Terus hukum ini dibuat untuk siapa. Seperti itu. Terus tujuan ijtihadnya itu apa? Ditulis. Kan kalau nggak ditulis tujuan ijtihadnya itu apa? Ini yang jelas kalau ijtihad hukum itu tujuannya bukan untuk menghakimi orang lain. Seperti itu. Pengen menghakimi penyanyi, pengen menghakimi perokok, enggak seperti itu. Jadi menggali hukum yang ada di Islam untuk dikeluarkan hukumnya, seperti itu. Tidak ada maksud untuk menghakimi perorangan, tapi di situ menunjukkan ini loh hukum yang ada dalam Islam dan ini loh rujukan-rujukannya, seperti itu. Jadi tidak ingin menghakimi orang lain atau menjerat orang lain dengan mengatasnamakan hukum, seperti itu. Kalau kita bakas ini panjang, kita nggak cukup ya 3 jam bakas ini, kita singkat aja. Di sini ada penyanyi, ini otomatis ya dalilnya sudah ada. Artis, pelawak, modeling. Nah, ini sudah dunia entertain ya. Namun di sini kalau kita lihat sekarang itu loh ya, banyak ustadz-ustadz Wahabi itu yang mendekati para artis, jadi artis itu banyak, jadi tukang ceramah di televisi itu banyak ustadz-ustadz Wahabi. Jadi kalau memang hukum ini diterapkan, maka ustadz-ustadz Wahabi nggak boleh tampil di TV, karena nanti kalau tampil statusnya adalah menjadi artis. Kemudian apa di sini karyawan pabrik rokok, penjual rokok, di sini kan lucu ya, karyawan pabrik rokok terus penjual rokok ini hukumnya haram. Seharusnya hukum itu ditetapkan keharamannya dulu. Artinya begini, perokoknya dulu merokok itu dihukumi haram. Setelah merokok dihukumi haram, baru bagaimana kalau menjual rokok, bagaimana dengan pabrik rokok, bagaimana dengan bekerja di pabrik rokok. Maka di situ baru dikeluarkan hukum menjual rokok tidak boleh, membuat jadi karyawan pabrik rokok juga tidak boleh. Seharusnya hukumnya itu dikeluarkan dulu untuk hukum merokoknya. Nah, di sini merokok tidak dihukumi, otomatis kan boleh. Nah, setelah dihukumi boleh, tidak ada hukumnya, orang jualan rokok tidak boleh. Terus orang kerja di pabrik rokok tidak boleh, kan haram, kan lucu. Seharusnya itu ya ditentukan dulu, cuman terserahlah, namanya juga iseng-iseng. Udah ya. Kemudian jadi di sini kita nggak mau turut campur masalahnya, ini bukan ranah kita untuk bergurau masalah hukum. Jadi ya terserah aja. Cuman di sini kalau kita mengkritisi yaitu tadi, bahwasanya konsep pengambilan hukumnya itu harus jelas. Kalau menetapkan hukum haram itu ya harus pakai kaidah, pakai usul, pakai rujukan kitab Al-Quran atau hadis atau kitab ulama. Terus pencetusnya siapa ditulis semua.
di situ. Kemudian di sini ada lagi yang tentang apa ya? Ini daftar amalan bid'ah ya. Untuk daftar amalan bid'ah ini kan terkesan terkesan ikut campur, terlalu ikut campur pada kegiatan atau terlalu mengurusi rumah tangga orang lain lah, bahasanya seperti itu. Terlalu mengurusi kegiatan orang lain. Di sini daftar amalan bid'ah tanpa sadar yang beredar di masyarakat. Semua kita dimudahkan oleh Allah untuk menjauhi amalan-amalan bid'ah tersebut. Kalau Islam rahmatan lil alamin ini kalau membuat list atau daftar amalan yang berbau bid'ah ini seharusnya tidak penting menghakimi kelompok lain. Kalau memang pingin menggali hukum ya silakan digali hukum untuk anggotanya sendiri, tidak usah menghakimi kelompok lain. Ini bisa berdampak konflik. Kalau memang mau berdakwah ya silakan berdakwah gitu aja. Cuman kalau menghakimi kegiatan yang ada di kelompok lain itu berarti dia itu sudah membuat pemicu untuk konflik. Kalau Wahabi kemarin kan ustadznya dakwah dengan cara kasar, tegas dimusuhi, dengan cara halus dimusuhi, seperti itu. Ya kita kan tertawa aja kalau ada orang ngomong seperti itu, kita tertawa. Masalahnya apa? Sebenarnya pemicunya itu adalah ya dari Wahabi sendiri. Dari Wahabi sendiri. Wahabi itu justru yang sering mengusik kegiatan atau menghakimi bid'ah, menghakimi sesat pada kegiatan-kegiatan orang lain. Sehingga di sini jelas mau nggak mau ya respect lah, direspon. Maka di situ kalau amalan-amalan Wahabi itu tidak ingin diganggu atau dihina oleh kelompok lain, jangan menghina, jangan mengurusi kelompok lain, jangan menghakimi kelompok lain, seperti itu. Kalau sudah ditulis seperti ini pemicu. Kalau ini diteruskan, Anda menulis yasinan bid'ah, tahlilan bid'ah, ini kan tidak ada dalilnya. Mana ada dalilnya seperti ini. Kalau memang membuat hukum ya silakan buat hukum. Cuman kan terlihat sangat bodoh sekali ya. Maksudnya bodoh seperti apa sih? Gini loh. Kalau memang membuat hukum, sebuah hukum itu otomatis dia itu harus paham ilmu usul dan ilmu kaidah serta paham Al-Qur'an dan hadis. Maksudnya begini, untuk menetapkan sebuah amalan itu hukumnya apa, itu dia itu harus mengetahui ahkamul Islam. Hukum yang ada di Islam itu kan ada 5. Ada hukum wajib, haram, mubah, makruh, dan sunnah. Nah, untuk menetapkan hukum wajib saja seperti puasa itu hukumnya kan wajib. Dari mana puasa wajib? Apa ada dalilnya puasa wajib? Ya tidak ada. Tapi kalau dengan ilmu
usul dan kaidah kita akan menemukan hukum wajib itu. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, di situ menunjukkan dalil tentang perintah untuk berpuasa. Kemudian kalau memang hukumnya haram, wasariku wasarikotu faqta'u aydiyahuma nakalam minallah. Loh, dalilnya jelas haram. Hukum Islam itu ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh, ada haram. Nah, terus marung kalau hukum bid'ah ini hukum Islam yang nomor berapa? Kan aneh. Di kitab manapun hukum Islam itu ada 5. Nah, bid'ah ini hukum Islam yang nomor berapa? Seperti itu loh. Seperti hukum wajib aja ada fardu ain, fardu kifayah. Terus sunnah itu pun juga ada sunnah abad, sunnah hayat. Nah, ini hukum yang ditetapkan ini hukum bid'ah. Ini kan kelihatan betul kalau dia itu tidak ngerti sama sekali ilmu usul dan tidak pernah ngaji ilmu usul fikih, qawaidul fikih. Padahal itu dasaran para ulama mujtahid untuk menetapkan hukum. Untuk membuat hukum itu ya dasarnya pakai usul fikih. Seperti itulah. Kalau apa? Hukumnya apa? Bid'ah. Hukumnya apa? Sunnah. Ini loh hukum dari mana? Kalau memang ada sunnah, ya ada haram, ada mubah, seperti itu. Makanya kalau anak-anak dari pesantren itu sebenarnya mereka itu mau tertawa itu dosa, nggak ditertawakan itu lucu. Karena ilmu usul fikih sangat jelas sekali hukumnya itu ada 5. Lah ini kok ada hukum baru, hukum bid'ah. Ini kan mau mau komentar gimana? Oh, dia ilmu usul aja nggak ngerti, ilmu qawaid nggak ngerti, kaidah fikih nggak ngerti. Terus marung dia menghakimi, menghukumi sebuah amalan. Jadi ya tertawa aja kalau yasinan dibilang bid'ah, tahlilan dibilang bid'ah, wiritan dibilang bid'ah. Ini kan bukan kapasitas orang-orang pesantren, tapi ya orang jalanan yang baru ngerti agama lah. Sangat kelihatan sekali. Kalau memang ngerti agama tentu mereka berbicara dengan menggunakan usul fikih, kaidah fikih. Mungkin itu baru bisa dilayani oleh para santri-santri yang sudah berkompeten di dalam ilmu agama. Kalau hanya hukum bid'ah, maka mereka akan tertawa, tidak akan ditanggapi. Seperti itu ya. Kemudian sedikit lagi untuk ini, untuk untuk yasinan kita nggak bakas lah masalahnya. Ini yang membuat hukum itu terlalu kanak-kanak, nggak ngerti. Nah, ini doa zikir berjamaah, doa dan zikir berjamaah sesudah salam. Berdoa mungkin ini setelah sholat mungkin ya, kok sesudah salam. Ini yang jelas tidak pernah ngaji kitab hadis Sahih Bukhari, Jamul Jawame, Jami'us Shaghir. Ini yakin tidak pernah ngaji. Kalau pernah ngaji nggak mungkin menghakimi wiritan setelah sholat, setelah salam itu di buku bid'ah. Ini jelas nggak pernah ngaji lah. Silakan dibaca dulu Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kemudian di Bulughul Maram juga ada, kemudian di Jami'us Shaghir di sana sangat banyak sekali. Merutinkan bersalaman setelah salam. Gini loh ya.
bersalaman setelah salam itu, kalau membuat hukum itu jangan terlalu dibuat itu ya untuk menghakimi orang lain. Hukum itu dikeluarkan untuk menunjukkan kebenaran gitu loh. Kalau bersalaman ini kan sudah tradisinya orang NU ya. Kalau habis salaman, habis sholat terus salaman. Andai kata habis sholat nggak salaman juga nggak masalah. Itu kan bukan rukun Islam ya, bukan rukun sholat ya. Sholat itu kan diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Kalau sudah selesai salam, kemudian dia salaman itu bukan rangkaian sholat, gitu loh ya. Salaman itu bukan rangkaian sholat. Dalilnya wa idza qudiyatis sholatu fantasiru wabtahu min fadlillah. Jadi jika sudah selesai sholat, maka bebas, orang itu mau melakukan apa saja bebas. Kalau bersalaman ini dihukumi bid'ah kan lucu. Sebab aktivitas setelah sholat itu banyak sekali dan rutin dilakukan oleh orang-orang. Maksudnya gimana? Gini, kalau habis sholat biasanya kan orang itu ada yang rutin pakai sandal atau pakai sepatu. Ada yang rutin nyalakan HP, seperti itu. Ada yang habis sholat kemudian ngerumpi itu ngobrol di serambi. Nah, kegiatan-kegiatan setelah salam, setelah sholat seperti itu kalau dihukumi bid'ah ya nggak masuk. Masalahnya orang pakai sandal, bagaimana hukumnya orang pakai sandal setelah sholat? Bid'ah. Kan lucu, bagaimana hukumnya orang setelah sholat pakai sandal, nyalakan HP? Bid'ah, kan lucu. Itu sudah bukan rangkaian ibadah, dia itu sudah kembali kepada kegiatan-kegiatan duniawi seperti itu. Jadi tidak bisa dihukumi bid'ah seperti itu. Kalau memang tidak suka dengan orang yang bersalaman setelah sholat, ya silahkan tidak usah salaman, gitu, tidak apa-apa, tidak usah memberikan hukum bid'ah. Bilang aja, saya kalau setelah sholat saya nggak mau salaman. Kenapa? Ya nggak suka aja. Gitu aja nggak apa-apa, nggak usah dihukumi bid'ah. Kalau ini kita bakas ke bawah ya nggak penting lah. Intinya itu untuk penetapan hukum itu harus paham Al-Quran, hadis, termasuk ilmu mustalah hadis dan termasuk hukum kaidah fikih, usul fikih, kemudian rujukan-rujukan kitab yang membuat hukum, kemudian ijtihadnya siapa, kemudian ditujukan kepada siapa, tujuannya apa. Kalau hukum diangkat, ditulis seperti ini, kemudian tujuannya hanya untuk menghakimi orang lain, tentu hukum itu tidak objektif ya. Tidak objektif. Jadi saya kira cukup itu saja. Kita sambung di lain waktu. Kalau memang mau dibahas, pengen berdiskusi dengan saya secara terbuka atau secara tertutup, monggo. Yang jelas kita selalu terbuka kalau memang mau membahas tentang agama. Oke, sampai di situ dulu. Sampai ketemu di video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.